Kapten, tata pameran saat ini kan memang sudah dirancang semodernisasi mungkin ya, mulai dari weapon box, sudah memikat begitu bagi para pengunjung ketika memasuki area museum. Nah, yang menarik perhatian saya ini digitalisasi sudah mulai dilakukan. Betul Mbak, jadi ini apa nih Kapten? Ini namanya video mapping ya Mbak ya. Ini video mapping ini ada bukunya interaktif gitu ya. Jadi ini juga menceritakan tentang 8 pertempuran tadi yang saya sampaikan di awal. Nah, jadi ini semacam filmnya gitu. Jadi misalnya pengunjung itu pingin tahu tentang pertempuran Semarang, tinggal dibuka halaman pertempuran Semarang. Dia akan bercerita tentang pertempuran Semarang. Gitu. Jadi dia ini akan membaca sensor. Betul, akan membaca sensor. Dan ini total ada berapa palagan yang akan dikupas atau diperlihatkan? Ini ada 8 pertempuran Mbak, termasuk sejarah berdirinya TNI. Dari awal tadi, pas Mbak buka tadi kan sejarah berdirinya TNI. Nah juga ceritanya ada di sini. Kemudian baru 8 pertempuran tadi. Menarik sekali. Kalau tadi kita sudah berbincang begitu ya, mulai dari Surabaya, kemudian Semarang. Untuk yang ruangan selanjutnya? Ini mungkin bisa dilihat ya Mbak ya, mungkin ini uniform pakaian prajurit TKR dulu. Asli ya ini berarti? Ini asli Mbak. Ini replika, tetapi yang ini asli. Nah, ini dan yang itu yang di dalam vitrinnya itu asli Mbak. Jadi uniform prajurit TNI. Dulu. Supriyadi. Nah ini Salah yang saya sampaikan. Tokoh. Sudanco Supriyadi ini dulu yang mengikuti pendidikan tentara peta. Beliau itu seorang seorang patriotismenya tinggi. Jadi melihat kekejaman Jepang itu tidak tahan Mbak. Melihat perlakuan tentara Jepang terhadap rakyat Indonesia itu. Jadi beliau ini mengadakan semacam perlawanan terhadap Jepang. Terkenal dengan pemberontakan peta itu toh Mbak. Jadi inilah pemimpinnya Pak Sudanco Supriyadi ini mengadakan perlawanan terhadap Jepang di Blitar itu pada tanggal 14 Februari 1945. Nah semenjak itu beliau tidak tahu keberadaannya sampai sekarang. Kapten Yanti, ada palagan selanjutnya, ini palagan Ambarawa. Boleh diceritakan sedikit Kak, Kapten? Ini ceritanya palagan Ambarawa ini lebih heroik ya Mbak ya. Saya waktu SD-nya dulu itu taunya palagan Ambarawa aja. Ternyata banyak palagan itu ada 8. Jadi palagan Ambarawa ini menceritakan setelah perundingan antara Presiden Soekarno dengan Jenderal Bethel itu di Magelang, kemudian pasukan tentara Inggris itu menarik diri ke Ambarawa. Ternyata di Ambarawa itu pasukan Inggris ini, sekutu ini menguasai 2 desa di sana itu. Dia menguasai 2 desa di sana. Kemudian di sana Letkol Isdiman selaku komandan di sana, komandan TKR di sana, mengadakan perlawanan terhadap sekutu di sana. Sehingga pada waktu itu Letkol Isdiman ini gugur di pertempuran Ambarawa ini, kemudian digantikan oleh Bapak Sudirman. Nah, Bapak Sudirman itu mulai disinilah kelihatan kepemimpinan beliau. Nah, disinilah beliau baru terkenalnya setelah berhasil pertempuran Ambarawa ini. Nah, Kapten, dari palagan Ambarawa yang menarik perhatian saya adalah senjata yang digunakan. Oh iya Mbak, jadi ini waktu pertempuran Ambarawa ini ada semacam granat ini granat gobyok namanya Mbak Nisa. Jadi granat ini dibuat oleh rakyat Indonesia sendiri. Kalau kita lihat granat luar itu kan seperti nanas kecil itu ya Mbak ya, tapi kan tidak ada sumbu-sumbunya. Betul. Tapi ini dibuat oleh rakyat Indonesia, sumbunya di luar. Nah jadi ini
Jadi rakyat Indonesia tuh sebenarnya sudah dari dulu tuh sudah ada ini ya, tapi mungkin keterbatasan ya. Jadi sungguhnya masih di luar. Kemudian ini juga benda ini dibuat di Yogyakarta di waktu itu di Demak Ijo. Nah, pabrik senjatanya itu di Demak Ijo, Mbak. Berarti dari dulu memang sudah ada pabrik senjata ya? Iya, jadi dari dulu tuh sudah ada pabrik senjata. Tetapi mungkin untuk untuk pembuatan itu belum semodern sekarang. Buktinya aja granatnya seperti ini, Mbak. Ya. Nah, kemudian ini juga ada senapan yang dipakai pada pertempuran Ambarawa oleh para pejuang. Baik, kita beralih ke palagan selanjutnya. Nah, pertempuran Bandung ini juga, Mbak, jadi adanya ultimatum dari sekutu untuk mengosongkan Bandung Selatan. Jadi pada waktu itu Bandung Selatan ini disuruh kosongkan oleh sekutu. Kemudian pada waktu itu yang jadi komandannya adalah Kolonel Abdullah Haris Nasution, mengosongkannya itu akhirnya membakar kampung situ sendiri di mana di Bandung ini. Maka waktu itu terjadilah Bandung Lautan Api. Jadi Bandung Lautan Api itu bukan dibakar, tetapi tentara kita untuk mengelabui musuh itu membakar. Jadi seolah-olah membakar itu, habis itu kita tinggalkan mencari tempat yang baru. Jadi itu. Kapten Yanti, apa yang menarik dari palagan Medan ini? Jadi palagan Medan ini juga pertempuran yang heroik ya, Mbak, pertempuran yang heroik. Jadi bukannya di Jawa saja, ternyata di Sumatera pun dengan kedatangan sekutu, para pemuda di sana atau para pejuang kita di sana pun menolak kedatangan tentara sekutu. Jadi di sini juga terjadi pertempuran yang hebat pada tanggal 10 Desember 1945 antara pasukan sekutu dengan para pejuang kita di Medan. Kemudian mungkin Mbak juga bisa melihat di sana itu salah satu koleksi kita namanya transmisi radio rimba raya, Mbak. Itu dipakai pada waktu itu di Aceh. Jadi lewat radio itu menangkal propaganda Belanda kalau tentara atau pejuang Indonesia itu sudah tidak ada, padahal kita masih berjuang. Nah, lewat radio inilah kita siarkan keluar pada waktu itu ke Hindia sana, Mbak. Jadi Pemdanya Aceh itu sampai sekarang masih suka melihat radio transmisi ini ke sini. Oh, masih jadi, dipantau sampai sekarang ya? Masih dipantau sampai sekarang. Jadi seperti kemarin bupatinya datang melihat sendiri ke sini. Luar biasa sekali.